Tes, selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Suara saya masuk, Sinta? Jelas, Bapak. Oke, kita mulai aja ya, supaya banyak waktu untuk praktikum, praktek. Eh, Sebagian waktu kita pakai belajar model yang baru, sebagian kalian nanti dengan Sinta, coba lihat gap-nya apa aja, apakah masih ada gap di Orange, atau di Python, Scikit-learn, dan lain-lain. Supaya nanti setelah libur Lebaran ini bisa siap untuk ujian UTS ya. Saya share screen. Oke, hari ini kita akan bahas tentang SGBoost ya. Kalau kalian masuk ke Kaggle, banyak sekali pemenang-pemenang lomba atau kompetisi yang ada di sana itu menangnya pakai SGBoost ya. Jadi mereka itu fokus ke exploratory data analysis, mencari features-features yang penting. Setelah itu dia pakai SGBoost, ya. Ini seperti ensemble model. Jadi ensemble itu kayak modelnya digabung-gabungin, tapi based on decision tree. Oke. Hari ini kita akan bahas apa itu SGBoost. Oke. Saya langsung ke decision tree, ya. Jadi sebelumnya kalian udah belajar decision tree, ya. Misalnya saya punya input features, ada body mass index, age sama sex, terus ada target yang bentuknya binary, apakah dia punya diabetes apa enggak. Kita berasumsi bahwa ada pola yang memetakan 3 features tersebut ke target diabetes. Ya. So in this case, kita nggak tahu polanya apa. Ya. Kita pakai model decision tree. Model decision tree itu tuh kayak pohon, ya, ada cabangnya, ada daunnya. Daun paling ujung itu adalah labelnya. Misalnya dia false atau true yang menyangkut diabetes. Oke? So bagaimana pohonnya dibentuk? Itu algoritma decision tree yang akan menentukan berdasarkan data yang kalian punya. Jadi datanya dimasukkan ke dalam decision tree, nanti dia akan bentuk pohon yang optimal. Bukan pohon yang paling besar ya, kita nggak nyari pohon yang paling besar, tapi pohon yang paling optimal, bisa jadi lebih kecil. Oke? So decision tree sering disebut sebagai CART, classification and regression tree. Ini ada di Orange Data Mining, ada juga di Scikit-learn, ya. Banyak library machine learning pasti support CART, ya. Jadi decision tree ini bisa jadi bukan cuma untuk klasifikasi, tapi juga regresi. Kalau case yang tadi saya tunjukkan di sini, outputnya itu class, kayak false atau true. Tapi kalau klasifikasi, outputnya itu nilai, ya, continuous value. So kita juga bisa pakai card untuk melakukan regresi, ya. So kalian harus berpikir bahwa decision tree itu seperti fungsi. Kalau saya masukkan data, maka dia akan membentuk parameter-parameter fungsinya, which is bentuk tree-nya, sehingga kalau saya kasih input baru, dia bisa detect ini punya diabetes atau enggak, berdasarkan features yang kita masukkan. Oke, intuisi ini kalian harus punya supaya pada saat lakukan di Orange, kalian bisa drag and drop, tapi juga ngerti apa yang kalian drag and drop. Ya. Nanti Sinta setelah sesi ini bisa bantu kalian untuk praktek lebih banyak. Ya. Oke, so dari individual card, bagaimana kalau saya gabungkan tree-nya atau pohonnya? Bagaimana kalau saya gabungkan tree 1 dan tree 2 dan hasilnya saya bisa averaging, ya, atau saya bisa gabungin, ya, anggap ada 2 pohon, satu hasilnya 2 dengan minus 1, ya,
Satu hasilnya plus 0,9 dan minus 0,9 untuk label yang berbeda. So, kalau saya gabungin, saya dapat 2,9, 2 plus 0,9 plus yang satunya lagi minus 1,9. So, cara kita menggabungkan tree itu kita sebut ensemble. Ya. Salah satu model yang sering dipakai itu random forest. Ya. Jadi random forest, kalau kalian pakai itu sebenarnya udah ensemble dari tree atau gabungan dari tree. Ya. Tapi teknik ensemble itu bukan cuma random forest, juga ada yang gradient boosting, ya, GBM teknik. Dengan menggabungkan pohon-pohon ini, biasanya kita bisa punya capability yang dan akurasi yang lebih baik. Oke, jadi intinya kita pakai ensemble itu untuk improve performance, ya. Jadi biasanya kita punya hypothesis set itu cuma satu tree, bagaimana kita bilang dia jadi hutan atau dia jadi gradient boosting, ya. Hari ini kita akan bahas soal XGBoost, yaitu gradient boosting algorithm untuk membentuk pohon-pohon gabungan atau ensemble. Oke. Oke, ini ada beberapa benefit dari ensemble, kayak misalnya dia invariant untuk scaling input, ya. Jadi kalau inputnya berubah-ubah, size-nya, dimensinya, dia bisa invariant. Dia tidak perlu features normalization karena mungkin ada tree di dalam yang khusus menghandle normalisasi, ya. Dan dia bisa belajar features-features yang lebih kompleks dan lebih scalable. Makanya dia banyak menang di lomba-lomba Kaggle, ya. Dan kalau kalian ikut perlombaan kayak Kaggle, ya pilihan pertama biasanya cari yang mudah, misalnya linear model untuk pelajari. Setelah itu coba SVM atau XGBoost. Nanti kita akan belajar SVM setelah belajar XGBoost, ya. Oke, saya lanjut. So, intinya kita mau ensemble pohon, ya, atau tree. So, anggap bahwa ada K-tree, sejumlah K, ya. Selalu pakai matematik karena bahasa ini yang paling formal, yang paling tidak ambigui di semua negara. Jadi kalau saya punya K-tree, maka kalau saya bilang Y topi I, ya, itu adalah output dari suatu ensemble tree, maka dia sumasi dari jumlah tree 1 sampai K, anggap FK-nya itu regression tree atau classification tree, ya. So, pikirin bahwa regression tree itu adalah suatu fungsi yang gabungan dari beberapa tree yang memetakan atribut ke skor. Oke? So, parameternya pasti setiap tree ada parameternya, misalnya ketinggiannya, ya, dan lain-lain. Dan setelah itu kita bikin objective function untuk tree gabungan. Ya, biasanya kita bikin objective function untuk single tree. Sekarang ada training loss ditambah complexity of the tree. Ya, jadi ada dua faktor di objektifnya yang harus kita optimize atau kita minimize. Ya, bagaimana supaya complexity tree-nya berkurang. Oke. Kalau saya gabungin beberapa tree, ya, kita bisa gabungin, ada yang depth-nya rendah, ada yang kedalamannya tinggi, gitu ya. Akan sangat banyak variasinya, ya. Bagaimana algoritma kita menggabungkan tree, itu harus kita define, ya. Ada cara heuristik, kayak misalnya setiap kali ada information gain, pecahin tree-nya, ya. Ada cara heuristik juga, kalau tree-nya kegedean, kecilin, bikin tree baru, atau maksimum depth, atau nilai-nilai leaf-nya di smoothing, ya. Tentu saja cara heuristik seperti ini harus di-guide by theoretical, ya. So, heuristik itu bisa dibilang cara coba-coba, ya. Tapi theoretical itu, kalau heuristiknya di-guide dengan theoretical, itu pasti akan lebih baik hasilnya. Itu yang membedakan tukang dan engineer, ya. Engineer itu pasti mempelajari theoretical guide. Oke, soalnya kita lihat bagaimana decision tree ensemble model algorithm bekerja. Ada berapa algoritma di situ?
Ya, gradient boosting algorithm ada beberapa di sini ya. Exact greedy algorithm, sparsity aware split finding, pruning, dan regularization. Oke, kalau keyword-keyword ini tidak ada meaningnya buat kalian, kalian feel free nanti setelah course cari lagi penjelasan yang lebih manusiawi mengenai algoritma-algoritma ini di ChatGPT. Oke, so let's start dari objective function. Ya, biasanya objective functionnya cuma loss dari hasil prediksi, model, dan label yang ada dalam data set L di sini ya. Tapi kita tambahin complexity factor dari faktor kedua yang menunjukkan gabungan tree. Ya, so agak sulit kita langsung pakai stochastic gradient descent ya, karena tree-nya itu bukan numerical factor ya. So, bagaimana caranya ini di-solve? Addictive training atau boosting, dia start dari prediction, misalnya Y 0, setelah itu dia tambah-tambahin Y0 ditambah F1, tree yang satu, dia tambahin lagi tree yang kedua, dan seterusnya. Jadi dia secara iteratif menambahkan tree. Ya, makanya disebut boosting. Boosting itu kan tambahin pelan-pelan. Oke? So, gradient boosting means ciptakan gradient dengan penambahan yang pelan-pelan dari jumlah tree. Ya. So, pada waktu T, pasti ada model Y, ya, akan terbentuk suatu fungsi yang kita tambah-tambahin terus, dan mudah-mudahan penambahan itu akan convergence. Oke? Atau akan steady. Ditambahin, nggak ditambahin, sama aja. Udah convergence. Oke, so algoritmanya harus bisa menentukan, harus bisa decide fungsi yang ditambahkan ya di dalam situ. Tentu saja kita harus turn ini jadi optimization, objective function-nya. Nah, gradient boosting pakai Taylor expansion ini adalah aproksimasi di matematik. Waktu kalian belajar kalkulus dasar, ini kalian pelajarin bahwa kalau ada satu fungsi fx tambah delta x, maka saya bisa pecahkan atau ekspansikan sama dengan fx ditambah turunan pertama fx dikali delta x ditambah setengah turunan kedua delta x kuadrat, dan seterusnya. Ini yang kita sebut Taylor. Kalau persamaan aditif training ini saya pakai aspek Taylor expansion sebagai approximation, ternyata hasil objective function-nya jadi lebih simple. Oke, seperti ini. Oke, kalian bisa cek nanti, minta ke ChatGPT penurunan yang step by step, tapi dengan penggunaan Taylor expansion di dalam addition boosting proses, kita dapat objective function yang lebih sederhana. Oke, lihat di sini objective function-nya seperti ada fungsi GI yang didefine di bawah, dan FT yang didefine sebagai tree, dan HI ya. Oke, kita lihat di sini, dan nantinya kita bisa solve persamaan ini dengan lebih mudah ya. Jadi once kita dapat persamaannya, bentuknya seperti kuadratik seperti ini, objective function yang baru, itu ternyata bisa di-solve karena ini adalah quadratic objective function. Di dalam teori optimisasi, kalau dia kuadratik, ada solusinya, bukan NP-hard problem, bahwa dia ada solusinya yang bisa dipakai. Ya. So, setelah dapat struktur tadi yang sudah berbentuk kuadratik, ternyata kita bisa pakai iterasi untuk menentukan nilainya. Pakai optimization biasa, ya, kayak gradient descent untuk menghitung objektif yang paling rendah, dan lihat parameter tree yang terbentuk, ada berapa tree dan bagaimana bentuknya. Oke, Oke, so mungkin kalau ini terlalu sulit matematiknya buat kalian, saya saranin coba lihat StatQuest gradient boosting 1 dan 2 ya. Nanti ini sebagai PR kalian.
supaya kalian kebayang persamaan yang tadi saya sebut, yang Taylor expansion, quadratic optimization, dan lain-lain. Oke? Sebisa mungkin kalian mengerti matematiknya, tidak perlu membuktikan ya untuk level S1, tapi kalian tahu bahwa rumus itu datangnya dari theoretical aspek yang mana. Jangan sampai kalian cuma jadi tukang yang mengerti bagaimana menggunakan library framework, tapi kalau ditanya ini kenapa begini, itu juga nggak ngerti, gitu ya. So, score calculation di dalam tree yang sudah terbentuk itu udah lebih gampang, tinggal masukin ke tree, nanti dari hasil komputasi optimisasi tadi, itu dia akan keluarin hasilnya. Oke? Next. Ada beberapa algoritma juga pakai greedy algorithm, ya. Jadi biasanya kalau yang non greedy, ya, itu dia satu-satu ya. Tapi kalau greedy itu dia start dari single leaf dan setelah itu add branch dalam tree. Kalau tree-nya masuk ada information gain atau lose, dia bisa pisahin tree-nya, ya. Ada juga cabang boosting algorithm yang pakai greedy model untuk splitting the tree. Jadi di sini itu adalah tumbuhin aja dulu tree-nya. Kalau udah masuk kriteria untuk dia split, lalu split. Oke? Ya, yang tadi agak berbeda ya, yang gradient boosting yang sebelumnya itu addition boosting, bahwa dia tambah-tambahin terus tree-nya. Oke? So, greedy algorithm pasti ada perbedaannya ya, ada algoritmanya, nanti kalian cek lagi di ChatGPT ya. Dan key algorithm di sini adalah split finding ya. Yaitu bagaimana dia men-split di saat dia growing tree-nya, gimana dia split. Pasti ada metrik, ada hitungan pada saat dia bikin rule-nya ya. Di sini dia bilang gain. Gain itu adalah rule-nya untuk dia split finding. Oke, kira-kira begini bentuknya. Ini nggak perlu kalian hafalin, kalian bisa tanya ChatGPT apa itu exact greedy algorithm untuk gradient boosting untuk tree. Nanti dia jelasin. Prosesnya adalah kayak numbuhin suatu pohon, dan habis itu punya split algorithm di saat dia harus dipecahin menjadi pohon lain. Oke? Ada variannya juga seperti sparsity aware split finding. Jadi kayak ini masih seperti split finding algorithm, tapi dia bisa sensitif atau aware terhadap apakah pohon yang terbentuk itu cukup dense atau terlalu sparse, ya. Jadi dia punya filter supaya dia jangan bikin pohon yang terlalu sparse. Oke? Selain itu juga ada varian lain algoritma tersebut punya pruning, ya. Jadi pruning itu kalau pohonnya terlalu banyak daunnya dipotong-potongin yang nggak penting daunnya. Ini kayak misalnya kalian punya tanaman bonsai, ya. Kalian pengen bentuknya lebih bagus, tiap hari kalian potong daun-daun yang nggak penting. Ya, itu yang kita sebut pruning, ya. Jadi pruning ini seperti kayak regularisasi supaya hasil pohonnya lebih baik. Ya. Next, di saat kalian bekerja dengan time series data dan pengen lakukan boosting, pasti ada algoritma yang domain spesifik seperti time series. Ya. Nah, ini harus kalian lihat beberapa algoritma yang lebih spesifik ke time series. Ini advanced topic yang saya serahkan ke kalian untuk case by case di saat kalian ngerjain case ya. Tapi intinya yang kalian pelajarin hari ini adalah ada beberapa algoritma untuk ensemble tree ya dengan strategi kayak boosting. Ada juga ensemble tree kayak random forest yang kita cuma nentuin jumlah pohonnya berapa dalam hutan atau forest ya. Kalau ini boosting, ditambahin atau di split dia punya tree menjadi beberapa tree ya. Oke, so recapnya seperti ini. Jadi mostly boosted tree algorithm itu start dengan iteration, dia calculate suatu faktor G sama H yang diturunin dari Taylor expansion tadi. Setelah itu kita bisa pakai greedy, secara greedy grow dulu tree-nya ya, atau non greedy algorithm ya.
biasanya setiap library akan ngasih tahu dia implement yang mana. Untuk library-nya ada di scikit-learn, tapi ada library yang terkenal itu namanya XGBoost ya. Jadi nanti kalian coba lihat library ini, tinggal pip install XGBoost ya. Biasanya setiap library akan menjelaskan algoritma apa yang dia pakai ya. Dan bagusnya ChatGPT juga udah bisa generate code-nya, jadi kalian tidak usah menghafal code saat ini ya. So di sini dia jelasin algoritma boosted tree-nya ya, rank-nya dan lain-lain. Sebaiknya baca dulu tutorial, jangan dihafalin, tapi kalian baca tutorial. Ini dia pakai greedy function approximation. Pasti ada papernya itu ya. Nah, di sini dia jelasin apa itu greedy function approximation. At least kalian baca, tapi nanti waktu code algoritma itu udah jadi fungsi yang tinggal dipanggil ya. Jadi sebaiknya biasakan kalau dapat library seperti ini baca dokumentasi ya. Banyak saya lihat engineer itu nggak baca dokumentasi, akhirnya kalau ada masalah di modelnya dia nggak tahu what really happened ya. Saran saya kalian bikin culture, setiap kali dapat library kayak ini, baca dulu dokumentasinya, coba-coba prompting, baru nanti pakai dengan optimal. Oke, so that's it. Di XGBoost ada beberapa key parameter yang jadi tuning parameter, kayak max depth, beberapa depth atau dalamnya tree, learning rate, seberapa cepat dia lakukan iterasi untuk optimisasi objective function. Max delta step ya, additional cap of learning rate, n estimator, jumlah boosting round berapa kalian mau, booster yaitu ini kayak XGBoost spesifik ya, kayak booster sama scale post weight dan lain-lain. Sebaiknya kalian consult ke documentation mengenai bagaimana teknik tuning 10 parameter ini. Oke. Tentu saja model tidak ada yang sempurna. XGBoost masih fail kadang-kadang untuk kompleks data. Oke, karena based on decision tree, tapi ada model-model lain seperti SVM dan lain-lain. Ingat, waktu kita belajar decision tree itu kayak bikin di dalam 2 dimensi, bikin garis-garis paralel kayak peta jalan ya. Kalau saya punya XGBoost adalah ensemble dari tree, kalian bisa bayangkan dia kayak petanya itu kompleks sekali. Nah, bisa jadi tidak cocok dengan complexity data. Oke? Selain XGBoost, minggu depan setelah Lebaran kita akan belajar SVM. Setelah itu kita masuk ke neural network. Neural network bisa handle complexity data dengan jauh lebih baik, tapi dia butuh data lebih banyak dibanding XGBoost maupun SVM. So in summary, kalian pelajarin konsepnya, fundamentalnya, dan praktikalnya ya. Praktikalnya baca dokumentasi, lihat contoh-contoh code, prompt contoh code-nya dengan prompt engineering, sehingga kalian tidak perlu menghafal. Oke, kalian harus bersyukur sekali. Zaman saya belajar yang seperti ini, itu harus pensil, paper, buku, coret-coret, nulis-nulis, karena saya pengen hafalin. Ya, karena kalau tidak dihafalin, kita nggak punya intuisinya. Kalian ada di zaman, hafalannya itu bisa kalian outsource ke ChatGPT, ya, sehingga nggak perlu kalian spend waktu menghafal. Nggak ada yang ngalahin ChatGPT untuk menghafal, ya. Tapi intuisi kalian tidak bisa digantikan oleh AI, ya. Karena AI itu apapun yang dilakukan oleh ChatGPT itu adalah model matematis. Dia bisa misalnya mendidak pertanyaan menjadi beberapa pertanyaan ya dengan prompt engineering yang dimiliki di ChatGPT. Tapi intuisi kalian sebagai manusia itu tidak semua bisa kita translate menjadi prompt engineering. Oke? Oke. That's it dari saya untuk hari ini. Silahkan explore sama Sinta, spend waktu lebih banyak untuk praktek. Prompt engineering, Orange, ya, lihat fitur-fitur Orange untuk ensemble model, random forest, gradient boosting.
Ada yang menarik di mana di sini. Kalau kalian pakai Orange, itu banyak yang sering lupa bahwa ada Python script di situ ya, di dalam transformation library-nya. Oke, jadi biasanya kan kalian cuma main di data, transformnya ini jarang kalian lihat, tapi ada yang interesting di sini, itu yang Python script. Jadi kalian bisa jalanin any Python code ya, yang tidak library-nya di dalam sini. Misalnya di sini saya pakai Pandas, Matplotlib ya, dan lain-lain. Jadi kalian selama kalian tahu pakai objek ini inputnya adalah in object, outputnya adalah out object, tengah-tengahnya bebas kalian masukin Python script. Oke, so think of Python script ini di saat sesuatu tidak bisa disupport oleh kalian punya Orange installation saat ini, kalian install Anaconda supaya ada Python library yang lebih banyak di laptop kalian. Setelah itu pelajarin widget Python script ini, ya. Itu akan membuat Orange Toolkit ini menjadi sangat powerful karena sesuatu yang nggak bisa dilakukan di sini bisa kalian lakukan dengan Python script. Oke. Di modelnya ya pasti ada di sini ada boost misalnya. Ini apa ini ada boost ya. Kalian harus cek. Oke. Ini pasti menyangkut boosting algorithm ya. Terus random forest harusnya juga ada ya. Gradient boosting juga ada. Lihat parameternya. Random forest jumlah tree-nya kita tentukan duluan karena dia bukan boosting ya. Gradient boosting, ya kita pilih method atau algoritma. Tadi kita udah lihat gradient boosting scikit-learn, XGBoost, extreme gradient boosting, ada cat boosting. Kalian bisa coba. Setelah itu ada beberapa parameternya. Silahkan coba-coba gradient boosting, ya. Ikutin juga random forest supaya kalian tahu bedanya apa. Dan kalau kalian ada case yang tidak bisa di-cover di sini, ingat bahwa selalu ada Python script kalian bisa pakai, asal kalian bisa adaptasi objeknya. Oke? Sebelum saya serahin ke Sinta, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada, silakan Sinta dilanjut dengan praktikum Orange, prompt engineering, dan lain-lain. Siap, terima kasih Pak Risman. Wow, menarik teman-teman. Jadi untuk Orange ternyata ada Python script-nya sehingga kita bisa custom script gitu ya. Kalau misalkan nggak ada widgetnya di Orange, kita bisa masukin script-nya dan kita bisa bikin modelnya di Orange Data Mining. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke teman-teman, biasanya kita kan langsung praktikal di Orange Data Mining, terus kemudian kita ubah ke Python script-nya gitu ya, Orange Data Mining supaya kita dapat gambarannya dengan cara drag and drop saja. Kemudian kita di Python script di Google Colab, kita bisa minta code-nya ke ChatGPT gitu kan ya. Nah, untuk itu kita perlu ada satu material yang fundamental yaitu terkait prompt engineering for machine learning. Jadi kita belajar gimana sih untuk melakukan prompting di ChatGPT sehingga kita bisa mendapatkan output yang sesuai ekspektasi kita, harapan kita gitu. Oke, nah yang akan kita pelajari yaitu terkait apa sih prompt engineering ini. Sering teman-teman dengar prompt engineering? Terus kemudian kita coba lihat examples dari basic prompt. Kemudian ada Orange as prompt designer. Jadi kita bikin Orange terlebih dahulu, kemudian kita minta ChatGPT untuk buatkan code as workflow yang telah kita bikin di Orange. Kemudian ada prompt catalogs untuk data engineer, ada data analyst, dan ada data scientist. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, apa sih prompt engineering ini? Jadi kita berusaha untuk membuat prompt yang efektif atau queries untuk language model seperti ChatGPT atau ada yang lain ada Bard, Gemini,
dan lain sebagainya gitu ya, ada perplexity dan sebagainya. Nah, ini melibatkan crafting specific input text gitu ya, yang memandu untuk membuat model sehingga mengenerate keluaran sesuai yang kita inginkan, atau memberikan respon sesuai yang kita harapkan gitu ya. Nah, untuk apa sih prompt engineering ini kita pelajari atau kita lakukan gitu ya? Yang pertama, untuk meningkatkan performance-nya. Kemudian bisa control model behavior. Jadi kita bisa minta ChatGPT ini bisa kita kontrol, misalkan act as doctor untuk menjawab terkait apa itu sel, misalkan ya. Terus habis itu akan berbeda jawaban ChatGPT-nya ketika kita minta si ChatGPT-nya untuk act as teacher who teach umur 6 tahun gitu. Jadi bisa kita kontrol behavior-nya dan nanti output-nya akan jelas berbeda. Kemudian ada domain adaptation. Kemudian kita bisa mitigate bias dan ethical concerns, dan bisa enhance interpretability, juga kita bisa melakukan fine tune and transfer learning. Nah, coba kita bisa lihat reference dari prompt engineering ini dari Dear.ai sama Aman.ai. Oke. Ini bisa saya share ke kolom chat. Oke, sebentar yang satunya. Oke. Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat prompt engineering guide, want to learn more ada di sini. LLM for everyone ini for beginner. Ini learn untuk latest prompt engineering technique and how to effectively apply them to real world use case. Yang untuk prompt engineering for LLM nya advanced one. Ada zero shot, few shot. Teman-teman bisa lihat. Oke. Banyak sekali nih teman-teman bisa explore. Kemudian yang satunya di aman.ai. Silakan di bookmark. Tuh ada chain of thought. Nah, nanti teman-teman bisa dapetin yang lebih dari yang biasa teman-teman dapetin kalau misalkan tanpa mempelajari prompt engineering. Itu sih outputnya, guys. Oke, nah misalkan kita ingin membuat suatu model gitu ya, pakai model linear regression. Jadi basic dari prompt yang bagus itu harus jelas, spesifik. Kalau misalkan mau kita bikin model, suatu model di machine learning, sebutin modelnya. Kalau pakai linear regression, mention linear regression. Kalau pakai decision tree, mention decision tree gitu. Spesifik. Kemudian ada key concept dari model dan parametersnya. Teman-teman harus belajar machine learning, which is teman-teman sedang lakukan, sehingga bisa dapetin istilah-istilah di machine learning untuk setting dari model kita. Jadi kita bisa specify keinginan kita di settingnya ke via ChatGPT gitu. Kemudian masukkan juga konteksnya. Jadi teman-teman misalkan bikin classification terkait jantung gitu ya. Apakah high risk gagal jantung atau seperti apa gitu ya. Nah, itu teman-teman kasih konteksnya. Kemudian specify output formats. Formatnya mau kayak apa nih di outputnya gitu. Contoh, jadi act as data scientist, make
synthetic data for internet users versus time. Oke. Jadi disuruh bikin data dummy gitu. And write Python code to implement linear regression on Google Colab. Ini ya, spesifik ada implement linear regression, ada bahasanya Python di implement di Google Colab, itu spesifik using squared residual error. Nah, ini nih parameter yang ada di modelnya kita masukin and visualize the regression result, also report its Pearson correlation coefficient. Ini juga konsep-konsep yang ada di machine learning ya, Pearson correlation untuk tahu korelasi antar features, kemudian minta divisualisasikan gitu. Kemudian kita bilang supaya dia pakai scikit-learn, SciPy, Seaborn, Python libraries. Oke, nah ini hasilnya. Dia generating synthetic data. Oke, generating internet users data. Seperti ini. Dia keluarin time, years, internet users gitu ya. Kemudian ada dia implement linear regression-nya. Ada di sini, bikin model linear regression, kemudian visualisasikan, kemudian report Pearson correlation-nya. Sini ada model, ada ini matriks evaluasinya. Di output-nya lebih bagus. Basic prompt untuk curve fitting. Act as data scientist, make synthetic data for polynomial curve fitting experiment, and write Python code to implement linear, quadratic, and cubical curve fitting, then compare the deviation of each model. Use scikit-learn and Seaborn Python libraries for implementation. Jadi ini buat data dummy terlebih dahulu, terus kemudian dia kita minta supaya si ChatGPT-nya generate untuk implement linear, quadratic, sama cubical curve fitting gitu. Ini linear, ini ada yang cubical, ada yang quadratic. Kemudian kalau misalkan kita pakai Orange Data Mining untuk generate prompt seperti ini, jadi kita melakukan data preparation terlebih dahulu, misalnya pakai data salary yang ada di Kaggle gitu, kita kan bikin gambarannya terlebih dahulu ya di Orange gitu. Kemudian kita save, kemudian kita upload to Google Colab for Python codes. Oke. Kalau misalkan di Orange, kita import datanya. Jadi ini tadi untuk persiapan datanya. Jadi kita download di sini di Kaggle, kita bisa buka, kita simpan di komputer, kemudian kita upload di Google Colab for Python codes-nya. Ya kan? Kalau misalkan kita di Orange, kita import terlebih dahulu datanya, kita select seller ini ya. Pilih kolom mana yang kepake, mana yang enggak gitu ya. Kemudian contohnya di sini tuh years experience itu sebagai feature-nya, salary sebagai target. Kemudian kita load table-nya, kita plot seperti itu. Kemudian kita perform linear regression di sini. Kemudian kita evaluate pakai MAE, MAPE dengan widget test and score. Kemudian kita visualize gitu. Menggunakan MAE dan MAPE dan regression lainnya. Nah, dari Orange tersebut kita bikin prompt-nya kayak gini. Nah, kita harus bikin prompt sesuai Orange steps gitu. Jadi dalam satu prompt bagus oke juga kalau misalkan teman-teman bikin dalam satu prompt itu semua satu workflow itu ya dari end to end proses gitu bisa ditaruh di ChatGPT. Kemudian execute tentunya di ChatGPT, kemudian kita copy dan run di Google Colab. Act as data scientist, write Python code to perform linear regression from salary data CSV, kita mention nama file kita apa, sehingga nanti dia akan pakai nama ini nih di code yang akan dia generate.
already uploaded in Colab with the following steps. Import the data kan ya. Kemudian pilih mana nih yang jadi targetnya. Kolom yang jadi target salary, kolom yang jadi features adalah just experience, kita mention, kita load data to data table, kemudian kita plot data using scatter plot seperti ini, kemudian perform linear regression, tentunya bikin modelnya with reach L2, kemudian evaluate the model using my sama mape, matrix absolute error, mean absolute error ya. Kemudian ada visualize the data and regression linear. Terus tahapnya untuk bikin prompt-nya dari workflow yang telah kita bikin di Orange. Kalau misalkan Orange Data Access, nah kita bilang aja ke ChatGPT, use public iris dataset, write Python code to show data info. Data info tuh yang isinya adalah berapa jumlah baris, ya kan? Print the data table, kita minta tampilkan data tabelnya, rank of features, pakai Gini, pakai kemudian pakai ANOVA, Relief, FSPF, kemudian and feature statistiknya. Jadi kita bisa minta ChatGPT untuk generate code based on Orange Data Mining itu. Kemudian misalkan kalau kita punya model supervised, kita bisa menggunakan public iris dataset. Kemudian kita minta write Python code to perform classification using random forest and SVM, then compare the test result and score using confusion matrix. Oke, jadi kita pakai random forest sama SVM. Jadi teman-teman pakai trik ini mungkin untuk bikin skripsi gitu dari beberapa model, kemudian dibandingkan gitu. Ini bisa jadi tips teman-teman untuk generate code-nya. Kemudian untuk unsupervised juga bisa. Jadi kalau misalkan data teman-teman nggak ada labelnya, tinggal kita bilang use public iris dataset, kemudian write Python code. Misalkan feature-nya terlalu banyak gitu. Kita minta supaya dimensionality-nya dikurangi supaya nggak ada coarse dimensionality gitu ya. Reduce dimensionality of the data to 2 dimension using PCA. Teman-teman specify mau pakai metode apa. And perform hierarchical clustering. Ini show hierarchical clustering. Visualize data using scatter plot and clustering using dendrogram. Oke. Kemudian, nah, data engineer. Untuk yang ngelola datanya tuh disimpan di mana, kemudian apa format datanya mau disimpan kayak apa, dikompres biar muat disimpan dan sebagainya, itu data engineer, dia ngehandle data ya. Nah, dia ngedesain, membangun dan mengolah data pipeline untuk disimpan, dibersihin, diubah, gitu ya, ditransform. Jadi mungkin perlu yang awalnya barisnya dari apa kayak datanya tuh dari atas ke bawah gitu diubah, datanya tuh dari kiri ke kanan gitu ya secara horizontal diubah jadi tuh dari atas ke bawah gitu, kebayang nggak teman-teman data diubah. Nah, jadi yang misalkan awalnya Januari, Februari, Maret tuh ditulisnya ke kanan gitu, misalkan jadi Januari, Februari gitu tulisnya ke bawah gitu, itu transform contohnya, salah satu contohnya. Kemudian disimpan datanya dari sumber yang berbagai macam into data storage kita, seperti warehouse or data lakes, untuk memastikan datanya available untuk dianalisis dan diimplementasikan machine learning task, itu tugasnya data engineer. Nah, contoh prompt-nya kayak apa?
Di tipsnya, I want you to act as fake data generator. I need a dataset that has berapa baris mention, berapa kolom, kemudian sebutin kolomnya tuh apa aja, gitu. Kemudian misalkan kita ingin generate data from DDL. Please help me generate sample data for following SQL DDL table definition. SQL DDL. Provide your SQL DDL table definition, including table name. Sebut nih nama tabelnya apa, column names, dan juga tipe datanya apa. Based on the table definition, please generate a set of somewhat realistic sample data that can be used for testing and mock data generation. Ensure that the sample data is consistent with the meaning of the column names and adhere to the specified data types. Kalau kita ingin menggabungkan dataset, bisa juga. I want you to act as data engineer and code in Python for me. I have two dataset A and B. Sebutin misalkan tabel dataset bulan sama dataset hari. A is apa, jelasin. B is apa. Ini to join them on a foreign key. Jadi harus ada foreign key-nya antara tabel yang pertama sama tabel kedua. Ya, ada contoh yang lainnya. Act as a data generator, write Python codes to create synthetic data for classification with spiral patterns. Ini contohnya spiral patterns and visualize the generated data in 2 dimension. Oke, kemudian misalkan data analis. Kalau data analis itu ngapain sih? Nah, data analis itu mengeksplorasi data, memahami strukturnya, mengidentifikasi pola yang ada di dalam datanya. Kemudian ada tren apa nih di dalam datanya? Cari relasi antar datanya. Kemudian perform statistical analysis to test hypothesis. Jadi melakukan analisis statistik, kemudian diuji hipotesisnya, benar nggak hipotesisnya. Kemudian diinterpretasikan penemuan mereka dan provide data-driven insight. Jadi harus ada insight yang didapatkan gitu kan. Kemudian support decision making and improve business process. Oke, udah punya data nih penjualan bola tenis. Trennya ternyata meningkat setelah ada pertandingan tenis gitu di YouTube gitu kan ya. Nah, kemudian insight-nya apa nih? Oh, ternyata orang-orang lagi suka beli bola yang bagus gitu. Berarti decision-nya adalah kita coba perbanyak produksi bola yang tipe bagusnya, kemudian kita beli mesin baru misalkan, itu membantu sekali gitu guys. Contoh prompt-nya explore data. I want you to act as data engineer and code for me. I have a data set of, jelasin dataset apa, tadi penjualan bola tenis. Please write code for data visualization and exploration. Kemudian misalkan kita ingin calculate running average. As a data scientist, I have a table with 2 columns. Nama kolomnya apa? I'd like to calculate a running average for, untuk apa nih kita melakukan kalkulasi? Specify the desired value or columns. Jadi kita mau misalkan mengkalkulasi penjualan per minggu atau rata-rata penjualan per minggu gitu. Can you provide the SQL code to accomplish this in PostgreSQL form? Atau misalkan kita ingin rewrite used queries to modify them slightly. Please help me modify the following SQL query to achieve a slightly different result. Kita masukin SQL yang aslinya kayak apa, kemudian original query purpose-nya kita jelasin. Untuk apa awalnya, kemudian desired modification. Kita pengen perubahannya kayak apa. Explain the specific modification you want to make the query, such as changing the filter criteria, adding or, ya kita mau ubah jadi gimana filter kriterianya, atau mau tambahin atau menghapus kolom, modify aggregation, or altering the sorting order. Please provide the modified SQL query that achieve that desired result, along with an explanation of the changes made and
how the new query differs from the original one. Act as a data analyst and use public iris dataset, write Python code to perform exploratory data analysis. Nah, jadi kita minta ChatGPT untuk either perform dimensionality reduction to 2D using PCA and visualize the data, contohnya. So, untuk kita analisis. Kemudian untuk data scientist. Nah, jadi banyak sekali ya istilah data. Siapa yang ingin kerja jadi data engineer, data analis. Nah, ada lagi satu yang namanya data scientist. Apa sih bedanya? Nah, kalau data scientist itu dia build, membangun, melatih gitu ya, bikin model maksudnya. Kemudian mengevaluasi machine learning model untuk memprediksi, membuat prediksi gitu ya, dan uncover pola di dalam data. Jadi mereka bikin feature yang relevan from data yang mentah yang bisa diimprove, yang bisa membantu untuk melakukan improvisasi the performance of machine learning models. Gitu. Jadi misalkan kita punya data terkait apa misalnya luas dari bola tenis gitu. Sorry, cuman punya jari-jari bola tenis gitu. Misalkan kita bikin feature baru adalah luas bola tenis yang bisa didapatkan dari jari-jari itu juga. Ya kalau misalkan si luas bola tenis itu jadi improve the model, that's good gitu. Bisa dibikin gitu feature barunya. They also select the most important features. Jadi misalkan ada feature di bola tenis tuh apa? Warna bola tenis gitu ya. Misalkan warna itu terus kita memprediksi seberapa membal atau memantulnya si bola tenis itu. Misalkan warna nggak mempengaruhi, bisa kita hapus features-nya untuk reduce complexity, mengurangi kompleksitas dan improve model interpretability gitu. Itu kalau orang data scientist lebih ke bikin model gitu. Jadi basically kalau misalkan analis itu dia menganalisis data yang telah berlalu, kalau data scientist bisa bikin machine learning model untuk memprediksi di masa depan gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Please help me with using a knife-based approach for hyperparameter tuning in Databricks. Ada datasetnya. Kasih tahu secara jelas dataset yang kita masukkan seperti apa, formatnya seperti apa, lokasinya kita nyimpen di mana. Problemnya, specify the problem you are trying to solve. Misalkan klasifikasi atau regresi gitu. Hyperparameternya, list down hiperparameter apa aja yang teman-teman ingin ubah-ubah dalam pembuatan model gitu. Hiperparameter tuh contohnya kalau misalkan di random forest tuh jumlah pohonnya atau kedalaman pohonnya gitu ya. Kemudian lanjutnya search space, define the search space for each hyperparameter. Ada range dari hiperparameternya gitu yang mau dieksplor, kemudian evaluation metriknya. Mau pakai F1 kah, pakai mean square error kah, atau sebagainya gitu. Kemudian automatic machine learning. Contoh prompt-nya adalah, I want you to act as an automatic machine learning atau AutoML bot using TPOT for me. Apa itu TPOT? Coba nanti kita cari. I am working on a model that predicts kemantulan bola tenis, misalkan please write Python code to find the best classification model with the highest AUC score. AUC score salah satu matriks evaluasi gitu ya. Gitu. Make synthetic dataset in 2D with 3 classes, write Python codes to perform classification using apa? Knife-based model misalkan. Evaluate the accuracy, evaluasi akurasinya, dan visualisasikan data dan prediction in one plot using scikit-learn framework. Oke, tadi ada istilah TPOT. Python automate, oke. Oh, dia library for automating the process of selecting the best machine learning model. Oh, jadi beberapa, kan bisa kita nyobain model kemarin, udah nyobain apa aja kita. Ada decision tree, dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, TPOT ini supaya
si machine learning-nya ini bisa si botnya ini bisa memilih machine learning model yang terbaik gitu dan hyperparameter yang berkaitan. Oke, lanjut kita ke Orange Data Mining. Oke teman-teman, teman-teman sudah punya dataset MELP data kan ya harusnya di pertemuan sebelumnya. Melbourne Data CSV Gecko. Oke, teman-teman bisa unduh datasetnya di sini. Bagi yang lupa nyimpan datasetnya di mana, gitu ya. Kemudian seperti biasa, unduh, kemudian ekstrak. Nah, di dalamnya ini ada file CSV. Oops, Melbourne Housing Flow. Kalau yang Melbourne data itu yang ini kali ya. Harus dicek sih apakah itu sama aja isinya kayak yang file yang aku kasih barusan. Yang aku unduh barusan gitu. Tapi yang aku pakai adalah yang nama filenya adalah melp_data. Tuh aku taruh. Oke, selanjutnya kita pakai Orange Data Mining. Teman-teman silakan ya ikutin. Buka Orange Data Mining-nya. Pilih widget file. Kemudian kita load dataset kita. Teman-teman nyimpennya di mana? Aku sebelumnya udah nyimpen sih di folder dataset. Aku kumpulin dataset-dataset yang aku gunain gitu ya. Nah, kemudian oke, nah di sini ada 13.000 baris data, ada 18 feature. Nah, ini tentu saja tidak semua feature akan kita gunakan. Nah, itu perlu kita reduce atau kurangi ya dengan cara cari korelasi dari target atau goal kita. Goal kita mau apa? Mau prediksi harga rumah. Ya udah berarti kita cari feature mana nih yang memiliki korelasi paling tinggi dengan price gitu. Kemudian no target variable ya karena kita belum set role-nya mana yang jadiin target variable. Kita pilih price as target. Kemudian ada 3 meta attributes, yaitu ada suburb, address, seller, penjualnya siapa, seperti itu. Kalau udah kita apply. Oke, tadi ada banyak sekali yang feature yang nggak kita mau gunain kan. Nah, boleh lewat sana untuk ubah skip ataupun role yang kita jadiin feature gitu. Atau kalau enggak bisa lewat sini. Udah gini ya, ini meta. Nggak kepake. Oke, kemudian tapi sebelum kita pilih, kita coba cari korelasinya terlebih dahulu deh. Correlation. Mana nih feature yang memiliki hubungan sama price. Nah, kalau teman-teman awalnya itu pasti kayak gini, all combination. Bedroom sama rooms tuh dia berkorelasi. Jadi makin banyak bedrooms, maka roomsnya semakin banyak. Betul kan jelas. Jadi kalau tanda plus ini artinya dia berkorelasi positif. Makin gede variabel yang sebelah kiri, maka makin gede juga variabel yang sebelah kanan gitu. Kalau yang negatif artinya apa? Jadi makin gede apa nih contohnya? Oke, makin kecil jumlah nilai roomsnya, maka coba yang lain deh. Apa nih yang make sense? Jadi kalau negatif artinya makin kecil nilai suatu variabel, yang variabel lainnya maka makin gede nilainya. Oke, jadi kita mau nyari korelasi berdasarkan price aja. Oke, ternyata makin banyak rooms, price-nya makin gede. Makin banyak bedroom juga price-nya makin gede, makin banyak bathroom juga price-nya makin gede. Terus kalau misalkan year dibangunnya lebih baru, ternyata price-nya makin kecil. Oke, jadi berarti mungkin rumah-rumah antik gitu lebih mahal gitu ya. Makin kecil tahunnya, maka price-nya makin gede. Oke.
Ini juga ada car sama price. Kalau makin besar car nilai angka car-nya variabel ini, maka makin besar car-nya juga. Tapi teman-teman perlu lihat deh, korelasinya tuh ternyata kecil di bawah 0,5% semua. Harusnya yang bagus itu mendekati 1 gitu. Kalau misalkan mendekati 1 atau mendekati -1. Jadi dia sangat berkorelasi. Tapi kalau dia mendekati 0, basically dia menunjukkan bahwa dia tidak berkorelasi. Contoh, misalkan kita mau scatter plot. Scatter plot untuk ini aja. Yang X-nya untuk rooms, yang ini oke. Ini bedrooms, ini rooms. Yang jadi kayak gini. Makin banyak jumlah rooms-nya, coba kita show linear regression. Nah, dia makin besar nih angkanya, semakin besar pula nilai rooms-nya gitu. Itu berarti dia memiliki korelasi positif. Tapi kalau misalkan contoh tadi ada apa? Yang mendekati 0. Contohnya mau coba inikah car sama price coba ya. Car price. Nah, jadi dia nggak begitu ada pola gitu guys, atau menyebar gitu. Oke, kita kembalikan tadi ya ke bedroom, room. Tapi basically meskipun dia memiliki korelasi 0,4 gitu, tapi dia nggak terlalu kelihatan betul-betul linear gitu ya hubungannya. Ya karena korelasinya emang nggak sebegitu besar. Jadi nilai korelasinya juga 0,4, nggak mendekati 1 gitu. Oke, oleh karena itu ya udah kita pilih feature-nya yang lumayan aja ya. Kita move semua dulu. Sisain room, bedroom. Ya kan yang tadi hampir mendekati 0,5. Bedroom, room, sama bathroom. 3 feature itu. Bathroomnya juga taruh di features. Oke. Kemudian kita coba, oke, kita udah select nih kolom-kolom apa dan role sebagai apa. Kita split data kita. Oke, widget data sampler. Oke, misalkan kita proporsinya dibikin 70-80, atau misalkan kalau misalkan mau 80 data train, 20 data test juga boleh. Kemudian coba kita lihat ya, data table. Oke. Data sampel. Data atau mau coba kita lihat. Oke, nah di sini kalau tadi kan 13.000, sekarang 90% dari 13.000 berapa? Betulkah 9.000 ini? Gitu. Atau kalau misalkan mau lihat yang remaining data, coba. Itu 4.000. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman select-nya adalah data sampel, ke data ini berarti teman-teman mau lihat yang data trainnya. Kalau remaining data ini lihat data testnya. Ini untuk checking apa aja sih yang ada di data, masuk ke dalam data train atau data test. Oke, selanjutnya langsung masuk ke gradient boosting. Gradient boosting. Terus teman-teman juga misalkan tadi ya mau compare beberapa model sekaligus. Decision tree misalkan. Oh, tree. Terus apa? Mau random forest kah? Jadi kita compare 3 model ini. Kemudian kita evaluate dengan menggunakan prediction. Masukin widget predict.
Oke, data table. Coba kita lihat data prediction-nya. Oke, jangan lupa kita coba cek. Cara ceknya gini, dia tuh butuh inputnya apa aja. Arahin atau hover mouse kalian ke widgetnya. Inputnya data sama predictors. Kalau predictors sudah semua model kita masukin ke widget prediction. Jangan lupa datanya kita masukin ke widget prediction juga. Oke, kalau udah kita double klik. Oke, katanya untuk gradient boosting itu MSE-nya atau mean square error-nya adalah 28 sekian, bla bla bla. Kalau tree 28 dan 28 sekian, lebih gede juga. Kalau random forest ternyata 27. Jadi untuk model ini ternyata paling bagus adalah random forest. Nah, teman-teman tentunya bisa otak-atik di sini. Double klik aja widget modelnya. Kemudian teman-teman bisa ubah misalkan number of tree-nya dibanyakin lagi 100 misalkan. Learning rate-nya misal kita ubah jadi 0,5 berapa? 0,1 atau 0,2 lebih kecil atau lebih gede. Coba ya kita lihat apakah ada perubahan. Gradient boosting lah. Nih, lebih bagus ternyata. Coba kita perbanyak lagi. 300. Oh, nggak ada perubahan. Oke, berarti ya sekitar tadi ya, ratusan trees atau pohon lebih better. Gitu. Nah, ini sekarang 27 sekian. Atau kita bisa lihat dari mapenya, dan mirip-mirip 39, 39, 39. Seperti itu. Nah, ini untuk case ini. Ya, mungkin berarti teman-teman bisa kalau kayak gini. Nah, di machine learning itu teman-teman berarti harus kayak pinter-pinter untuk select features gitu. Nanti beda halnya kalau misalkan teman-teman pakai model neural network, itu dia akan mencari sendiri feature mana yang terbaik atau gabungan antara feature mana yang terbaik gitu. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Sekarang, kalau gitu kita masuk ke Google Colab. Tentu saja yang pertama teman-teman harus lakukan, siapkan Google Colab-nya. Atau buka colab.research.google.com gitu. Kemudian buka new notebook-nya. Pasti kan teman-teman udah pakai akun Google Colab di mana teman-teman menyimpan file datasetnya di Google Drive akun tersebut. Bentar nih aku harusnya nggak di sini. Buka colab.research.google.com, ubah dulu akunnya. Nah, karena kita klik new notebook dulu, karena aku nyimpen datasetnya ada di sini. melt_data.csv di akun yang ini. Jadi aku pakai akun yang sama di mana aku menyimpan dataset aku di Google Drive. Oke, materi kali ini adalah XGBoost. Oke, mungkin aku tanya ke teman-teman terlebih dahulu untuk refreshment ke Mas Alfi Syahrin. Halo. Ya, Kak. Oke, kalau yang Mas Alfi Syahrin ingat tadi XGBoost tuh apa ya? Aduh, apa tadi ya, Kak? Aduh, lupa Oke. lagi. Oke deh, it's okay. Thank you for responding. Ada yang mau bantu guys untuk answer? Kalau decision tree, Mas Alfi udah tahu belum? Decision tree, kalau nggak salah berdasarkan sifat dari apa kategorinya apa namanya tuh? Apa sih ngomongnya? Bentar.
dari Feature ya. apanya ya? Gimana ngomong? Oke, betul. Dari misalkan feature-nya, jadi misalkan kita punya data orang gitu ya Mas Alfi, di kita setiap orang tuh kita data umurnya, berat badannya, dia ngerokok atau enggak. Nah, kita analisis nih setiap feature-nya kita analisis gitu. Oke, thank you Mas Alfi. Nah, jadi misalkan kita mau memahami resiko dari heart attack ya, serangan jantung. Nah, jadi kita data nih semua orang-orang yang ada, baik yang punya heart attack ataupun enggak. Kita tulis, kita data umurnya, berat badannya berapa, kemudian dia perokok atau enggak, atau feature-feature lainnya. Misalkan mau feature terkait apa lagi kalau yang berkaitan dengan atau feature apapun, misalkan feature tinggi badan. Nah, itu kan feature tinggi badan bisa kita exclude. Jadi yang mana feature tinggi badan itu bisa kita exclude kalau misalkan kita sudah melakukan feature engineering. Feature engineering tuh kayak mencari tahu feature-feature mana yang berkorelasi gitu terhadap goal kita. Yang mana goal kita ini adalah untuk mengetahui mana sih orang-orang yang beresiko terkena heart attack gitu. Jadi misalkan kita punya data, terus habis itu ada labelnya, apakah orang ini tuh ada riwayat serangan jantung atau enggak gitu. Nah, itu nanti si decision tree-nya itu menganalisis, oh ternyata dari data yang kita miliki, orang yang umurnya itu lebih dari 30 dan kemudian smoker, dia memiliki resiko yang tinggi gitu. Kemudian kalau misalkan dia lebih dari 30 tapi bukan smoker, dia low risk kok gitu. Atau kalau misalkan dia umurnya dari 18 sampai 30, dia low risk. Tapi kalau misalkan dia umurnya di bawah 18, kemudian dicek berat badannya, ternyata dia lebih dari 60 kg, ternyata dia high risk untuk heart attack. Kalau misalkan kurang dari 60, dia low risk. Jadi decision tree ini kan dia ini ya, menganalisis dari data yang ada untuk menentukan, kalau di sini case-nya adalah klasifikasi gitu. Jadi untuk membuat klasifikasi dari kelas yang ada. Kalau ini kelasnya adalah low risk sama high risk. Tapi ini decision tree. Kalau yang random forest itu berarti namanya juga forest atau hutan. Kalau hutan kan dia terdiri dari banyak pohon. Nah, jadi kalau random forest ini terdiri dari banyak tree kayak gini. Nah, kalau yang XGBoost dari penjelasan Pak Risman tadi, bahwa ya kayak random forest banyak tree-nya, tapi kalau random forest itu langsung terdiri dari banyak pohon, akan tetapi kalau XGBoost ini dia generate pohonnya tuh satu persatu gitu. Bikin satu pohon. Hasilnya gimana, baik atau buruk? Bikin pohon yang kedua, tapi lebih baik dari pohon pertama, belajar dari pohon pertama gitu. Bikin pohon yang ketiga, belajar dari pohon yang kedua, dan seterusnya. Gitu, itu untuk XGBoost. Mungkin aku coba minta rangkuman sekilas dari Kak Ruli Lukas. Halo Kak Ruli. Mas Raihan Butar-Butar. Halo Kak Angelika, halo Kak Angelika. Oke. Jadi gitu ya guys, mungkin rangkumannya terkait ketiga model yang ada. Oke, nah sekarang kita masuk ke praktikalnya. Tadi hanya sekilas mengingat kembali dari yang telah dipelajari dengan Pak Risman. Tentu saja kita siapkan ChatGPT-nya. Oke. Pastikan teman-teman sudah unggah datasetnya di Google Drive. Di sini aku udah unggah.
Kemudian yang selanjutnya adalah kita minta ChatGPT untuk generate the code. Connect. Nah, ini coba kita ya pakai tips yang prompt engineering yang telah kita pelajari tadi. Act as machine learning engineer. Please generate code using melt_data.csv, which already put on Google Drive. Generate Python code. To write on Google Colab. Ini aja. For the following steps. Yang pertama, load the data of melt_data.csv that already exists on Google Drive. Kemudian apa? Do correlation Pearson correlation ya. Coba tadi di orange-nya mana? Jadi kita bisa lihat di orange-nya. Kita cari istilah-istilahnya mungkin. Oops. Nah, do count the Pearson correlation. Oh, oke. Atau find the do feature engineering juga boleh. Do feature engineering. Terus visualize the data misalkan, kemudian split the data 20% for data train, kemudian kita train using tadi ya XGBoost, random forest, dan juga decision tree, evaluate using MAE. Coba. Langsung guys, ini adalah code dari awal sampai akhir suatu workflow. Contohnya. Oke, yang pertama ini adalah, jadi kan langsung aku copy aja ya. Yang pertama terkait library-nya. Library Pandas, NumPy, Matplotlib. Oke, kalau Pandas itu untuk itu ya, melakukan pengolahan data, misalkan melakukan transformasi, gitu, manipulasi data, nah istilahnya. NumPy untuk handle array contohnya. Matplotlib ini nanti untuk visualisasi, Seaborn juga untuk visualisasi. Kemudian ini sklearn untuk splitting, untuk bikin model, kita pakai memanggil model ya, create model random forest, decision tree, sama regressor. Kemudian, XGB regressor dia pakai library XGB sendiri ternyata. Kemudian untuk evaluate-nya pakai sklearn lagi. Dot matrix, mean absolute error. Oke, yang pertama ini kita load data kita dengan menggunakan, bentar kita ubah dulu change time. Pakai mount to Google Drive. Ini kita run.
Oke. Kemudian kita mount. Kita connect ke Google Drive kita di mana kita menyimpan dataset. Oke, yang selanjutnya adalah load the data. Ini pasti udah ada file drive, my drive, dataset. Kemudian kita cari melt_data, mmm. Nah ini kita copy paste-nya, kita replace ini file path. Oke. Nah, kalau sudah kita run, ini load the data. No such file directory content. Gak ada katanya. Are you sure? Ini aku ubah path-nya based on copy paste kok. melt copy paste. Kenapa? Oke, wait. Aku replace ini. Oke. Sip, harusnya berhasil. Oke, nah selanjutnya ini adalah feature engineering. Assuming there are some features engineering tasks like handling missing values, encoding categorical variable, etc. For demonstration purpose, let's just assume we're dropping rows, missing values, and selecting a few columns for simplicity. Wait, kita perlu lihat. Nah, jadi nggak semuanya kita lakukan mentah-mentah gitu ya. Kita terima semua saran ChatGPT, kita bisa pakai akal sehat kita gitu ya untuk mengikuti arahan ChatGPT. Berarti kita tuh tadi diminta ini ya, ada handling missing value, encoding categorical, variable, etc. For demonstration purpose, let's assume we're dropping baris with missing value. Kita nggak punya missing value kok, taunya dari mana? Taunya dari pakai fungsi info. Nah nih, non-null semuanya. Tapi your build-nya cuman ini. Oh, sorry. Oke, berarti ada missing value di building area sama your build. Oke. Assuming there are some features engineering tasks like handling missing value. Kalau misalkan kita drop, harusnya masih oke sih. Kita nanti punya 7.000 data. Oke, coba kita minta ChatGPT untuk create code to drop missing value. Nih, drop missing value. Kita taruh sini. Biar teman-teman lihat perubahannya ya. Coba kita call lagi data.info. Nah, sekarang kita punya cuma 6.000 data doang. It's okay. Kemudian kita nah, si dia ini mencari feature-nya tuh langsung select aja, padahal kita inginnya tuh based on fakta gitu. We can use Seaborn, Pairport to see relationship. Nah, ini. Kita perlu melakukan visualisasi terlebih dahulu untuk melihat apakah ada korelasi antar feature-nya. Sambil nunggu itu, kita minta ChatGPT untuk generate code to show hit
map of matrix correlation. Nih, data.core, kemudian di show. Oke, ini teman-teman bisa evaluasi mana price. Nah, ini price nih ada hubungannya nggak sama feature-feature ini. Nah, nama-nama feature-nya tuh ada di bawah sini. Ini rooms, ini price, distance, kayak gitu. Mana nih yang agak berhubungan? Rooms ada sedikit sih kemiringan. Ini mungkin juga ada, kurang tahu. Basically susah untuk mencari data karena ini real data dan pastinya nggak sebersih itu dibandingkan data dummy gitu ya. Could not convert. Kita taruh errornya kalau misalkan kita nemu error. Converting string to data float. Jadi kita select only numeric value aja yang kita visualisasikan dengan heatmap correlation. Nih, katanya dia punya korelasi bagus sama rooms, sama ini apa? Bedrooms, kemudian bathrooms, ini apa? Building area. Oke, berarti, nah ini kita pilihnya baru based on itu, rooms, bathrooms, building area, room, tadi apa aja, rooms, bedroom 2 namanya. Bedroom 2, terus bathroom udah ya, terus building area. Udah deh, itu doang. Kita hapus. Kemudian kita run. Jadi ini dihapus yang bukan yang nggak berkorelasi. Kemudian kita split datanya jadi data trend sama data test. Targetnya price ya. Astagfirullah. Hehehe. Copy, paste. Nah, nanti teman-teman bisa dilanjutkan sendiri ya pembuatan ininya. Tapi basically secara keseluruhan aku udah show ke teman-teman terkait cara promptingnya dan juga untuk membandingkan masing-masing model lainnya. Nanti mungkin aku bisa terus kemudian ini bikin modelnya, kemudian ini kita train, kemudian kita evaluasi. Nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk ini untuk tugas gitu. Thank you semuanya karena Zoom-nya akan dipakai selanjutnya. Bye-bye.